Harga emas tergelincir pada hari Senin karena investor bersiap untuk kenaikan suku bunga agresif oleh The Fed di pekan ini. Harga emas turun 0,7% ke level 1.672 dolar Amerika Serikat per troy ounce pada perdagangan sore ini. Pelemahan harga emas terjadi seiring dengan langkah The Fed yang diproyeksikan akan kembali menaikkan suku bunga acuannya untuk menjinakkan inflasi di negeri Paman Sam. Emas dikenal sebagai investasi yang aman di tengah kesengsaraan inflasi. Tetapi suku bunga yang tinggi meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil. Dalam 1 bulan terakhir, harga emas dunia tercatat telah turun 3,4%. Sementara dalam 6 bulan harga emas telah ambles 13%. Ya, lalu bagaimana ya perjalanan harga emas dalam beberapa puluh tahun terakhir seiring dengan munculnya kondisi krisis? Syafinas Nasyar akan mengulasnya untuk Anda. Silakan Syafinas. Ketika belajar tentang ilmu investasi, emas dipercaya sebagai instrumen investasi yang kebal inflasi. Bahwa harga emas akan naik ketika inflasi naik. Namun ternyata yang terjadi sekarang tidaklah demikian. Anomali emas saat ini ialah inflasi melonjak namun emas tidak kemana-mana selain menurun. Sejumlah pakar investasi justru menyebutkan bahwa kondisi emas yang turun merupakan hal yang baik untuk sementara waktu. Karena artinya akan ada masa emas kembali rally di masa yang akan datang. Sesuai dengan pepatah pemirsa, bad news is a good news. Pada suatu titik memang akan bad news is still a bad news. Tapi akan ada juga waktunya good news as it is good news. Saya akan coba jabarkan kepada Anda bagaimana kondisi emas dan peluangnya untuk berinvestasi dalam emas. Apa iya bikin was-was? Kita masuk ke slide pertama pemirsa. Kita lihat dari tahun 1971, mantan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon memutuskan untuk berhenti mematok nilai dolar Amerika Serikat dengan standar emas. Sebuah kebijakan yang dijalankan Amerika Serikat sejak perjanjian Bretton Woods pada tahun 1944. Melalui sistem Woods tersebut, semua mata uang negara-negara adidaya pasca Perang Dunia ditautkan ke dolar Amerika Serikat. Sementara dolar Amerika Serikat dipastikan untuk bisa ditukarkan menjadi emas pada harga 35 US dollar per troy ounce. Namun, pertukaran antara dolar Amerika Serikat dengan emas menyulitkan negara Paman Sam tersebut dalam usahanya untuk mengendalikan tingkat inflasi yang meradang. Belum lagi, neraca pembayaran Amerika Serikat yang defisit dikarenakan pembayaran impor terhadap pihak internasional yang menggunakan dolar Amerika Serikat, maksud saya, sama saja dengan adanya aliran emas yang keluar dari Amerika Serikat. Neraca pembayaran Amerika Serikat yang defisit dikarenakan pembayaran impor terhadap pihak internasional yang menggunakan dolar Amerika Serikat sama saja dengan adanya aliran emas yang keluar. Kalau misalkan dilihat dari grafik, pergerakan harga emas di tahun 1971 tepatnya di sini ini sudah mulai ada peningkatan. Ya, di mana di tahun 1980 harga emas mencapai rekor tertinggi di 1980 berarti di titik sini. Berada di angka akibatnya melonjaknya permintaan investor akan emas batangan. Hal ini disebabkan oleh reaksi dari para investor akan inflasi yang tinggi yang juga disebabkan oleh kenaikan harga minyak campur tangan Uni Soviet di Afghanistan dan juga Irak dan dampak dari revolusi Iran. Semua ini menunjukkan bagaimana emas bertindak sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan aset safe haven selama gejolak geopolitik. Jika dilihat dari grafik ya, ini melonjaknya tinggi harga emas dan sesuai dengan emas sebagai aset hedging. Jika inflasi tinggi, maka harga emas juga melonjak. Ini bisa dilihat di tahun ini harganya sedang tinggi-tingginya. Nah, di tahun 1980 sampai dengan 1999 harga emas mulai melandai. Ini dia.
sudah mulai melandai dan turun ini seiring dengan kenaikan persediaan emas, jadi stok emas semakin banyak, lalu produksi tahunan emas bertumbuh 2 kali lipat akibat turunnya biaya penambangan emas berkat munculnya teknologi baru. Serta alasan kedua adalah kebijakan moneter yang hati-hati, inflasi rendah dan stabilitas geopolitik yang menyebabkan masyarakat Eropa memilih untuk mencairkan emas mereka menjadi uang tunai untuk membeli kelas aset beresiko. Jadi bisa dilihat emasnya juga turun, inflasinya juga turun. Lalu dimulai di tahun 2000 hingga 2011 harga emas kembali meroket. Ini bisa dilihat. Nah, naik tinggi ya kan? Ini dipengaruhi terjadi karena krisis hutang dan juga moneter. Emas adalah satu-satunya aset safe haven yang tersisa pada masa tersebut. Pasar obligasi itu telah membeku pada saat itu karena para pihak-pihak yang biasanya bertransaksi untuk saling meminjamkan dana tidak mengetahui apakah institusi mereka atau institusi lainnya akan bangkrut atau tidak. Dan pasar saham kalang kabut untuk melakukan aksi jual yang heboh. Nah, lalu kita berlompat lagi nih di tahun 2012 sampai dengan 2020 di mana harga emas kembali turun. Ya kan? Ini kembali turun karena harga instrumen ekuitas mulai meroket setelah ekonomi dunia pulih dari krisis keuangan global. Akibatnya investor kian getol menempatkan dananya di indeks saham S&P 500 dan menjauhi aset aman ini. Dan ini juga yang mengakibatkan harga emas terjun bebas 40% dari rekor tertingginya di 1.800 US dollar per ons menjadi hanya 1.050 US dollar per ons di antara tahun 2012 hingga 2016. Nah, di tahun ini pemirsa 2020 hingga sekarang selama pandemi COVID-19 harga emas sempat melonjak sekitar 37% karena emas kembali melanjutkan perannya ataupun peran tradisionalnya sebagai aset safe haven. Investor beralih dari saham ke emas karena khawatir bahwa pemerintah dan Bank Sentral Amerika Serikat akan mencetak uang yang berlebihan dan was-was juga akan adanya kemungkinan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Sejak Juli 2020, investor sudah mulai nih mengabaikan rasa pesimis akibat pandemi dan kembali memperhatikan nilai instrumen ekuitas. Kenaikan harga saham didorong oleh murahnya hutang karena tingkat suku bunga yang diturunkan dan besarnya dana yang dipompa ke pasar oleh bank-bank sentral. Peningkatan pendapatan juga terjadi akibat kenaikan jumlah pembayaran transfer dari pemerintah untuk rakyat untuk mengatasi beratnya pandemi. Lalu peningkatan valuasi aset, pulihnya permintaan global dan tentu saja dukungan kebijakan moneter yang longgar dari The Federal Reserve. Itu yang menyebabkan di tahun 2020 sempat naik sedikit lalu tak lama turun kembali harga emas. Kita masuk lagi ke slide selanjutnya. Nah, kita kan sudah memasuki konon katanya mendekati resesi, tapi kok emas terkoreksi? Nah, kalau dari pemaparan saya sebelumnya bisa dilihat memang kenaikan harga emas sebenarnya sangat mengikuti kondisi ekonomi global. Khususnya emas akan naik ketika dunia sedang tidak baik-baik saja maksud saya. Tapi kondisi sekarang kan berbeda ya. Sejumlah negara dikabarkan masuk jurang resesi, tetapi harga emas juga ikut terkoreksi. Nah, ada kenaikan suku bunga yang agresif jika dibandingkan tahun 2008 dan 2020 di mana suku bunga relatif rendah. Saat suku bunga naik, emas cenderung ditinggalkan. Sebab biaya peluang yang tinggi bagi pemegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil. Itulah kenapa meskipun inflasi melambung tinggi dan resesi global kian dekat dengan harga emas dunia, maksud kami resesi kian dekat namun harga emas dunia ini cenderung turun. Sepanjang tahun 2022, harga emas dunia telah turun 3,59% secara point to point. Jadi kenapa harga emas di era sekarang cenderung fluktuatif? Nah itu karena harga emas dunia bergerak fluktuatif, terjebak di antara resiko resesi yang meningkatkan minat beli masyarakat, namun juga di sisi lain ada kenaikan suku bunga untuk melawan inflasi. Emas sendiri selalu dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi, biasanya menguntungkan selama ketidakpastian ekonomi. Namun kenaikan suku bunga meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan karena tidak menghasilkan bunga. Ketua Bank Sentral Amerika Serikat menyatakan komitmen tidak akan membiarkan ekonomi jatuh ke dalam era inflasi yang lebih tinggi. Bahkan jika iya, itu berarti kenaikan suku bunga membahayakan pertumbuhan ekonomi. Artinya, harga emas dunia diperkirakan masih berada dalam tekanan jika bank sentral bertahan pada mode agresif untuk menaikkan suku bunganya.
Jadi demikian pemirsa review kondisi emas sejak 50 tahun terakhir hingga kini. Lantas apakah emas masih akan bersinar ke depannya atau justru akan ditinggalkan? Nah ini tergantung bagaimana Anda melihat kondisi saat ini. Apakah turunnya emas menjadi peluang untuk buy on weakness atau Anda akan menunggu harga emas naik baru merasa terjanjikan oleh aset emas ini? Semua dikembalikan kepada Anda. Ada